Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau nyelam lebih dalam nih ke materi yang Anda bagikan ya. Khususnya bab 1, judulnya krisis pribadi. Topik ini rasanya relevan banget ya buat kita semua. Momen-momen dalam hidup yang rasanya kayak di persimpangan jalan gitu. Pas fondasi hidup kita kayak goyang. Nah, misi kita kali ini cukup sederhana sebetulnya. Kita mau coba bongkar, apa sih sebenarnya krisis pribadi itu? Terus gimana biasanya orang menghadapinya? Ya berdasarkan temuan di sumber ini. Dan yang paling penting nih, faktor apa aja sih yang sering menentukan kita bakal keluar dari krisis itu jadi lebih kuat atau malah ya makin terpuruk? Nanti kita juga akan lihat sedikit gimana sih cara pandang soal krisis pribadi ini bisa ngasih perspektif baru buat tantangan yang skalanya lebih gede. Oke, buat mulai kita lihat dua contoh kontras deh dari sumber ini. Pertama, pengalaman penulisnya sendiri nih. Sional yang, wah, hebat banget. Secara akademis, dia pinter, brilian malah. Tapi dia merasa gagal total pas ngerjain riset praktis soal kantong empedu. Oh oke, jadi problemnya di aplikasi praktisnya ya? Betul, sampai merasa nggak kompeten, terus jadi mempertanyakan pilihan karirnya di sains. Bahkan, serius mikir mau banting setir jadi penerjemah PBB. Wah, drastis banget ya. Iya kan? Bayangin aja, pertaruhan yang menggoyahkan seluruh identitas sama rencana masa depannya. Terus ada contoh lain yang lebih tragis. Kebakaran klub malam Coconuts Grove di Boston, tahun 1942. Oh, saya pernah dengar soal itu, tragedi besar ya. Iya, ratusan nyawa hilang dalam sekejap. Dan itu melempar para penyintas sama keluarga korban ke dalam krisis eksistensial yang dalam banget. Dua cerita ini, ya walau skalanya beda, nunjukin betapa rapuhnya ya jalur hidup yang kita anggap stabil itu. Jadi kalau kita ngomongin krisis, intinya apa sih sebetulnya? Sumber ini kan merujuk ke akar kata Yunania, krisis dan krino. Artinya itu memisahkan, memutuskan, titik balik. Jadi ini bukan cuma masalah biasa aja gitu, tapi momen penentuan yang mengubah lanskap hidup kita secara fundamental. Hanya kayak, wah, ngadepin tembok raksasa. Cara-cara kita biasa nyelesain masalah tiba-tiba kayak nggak mempan gitu. Kita dipaksa berjuang, cari cara baru buat ya minimal bertahan lah. Atau syukur-syukur bisa berkembang. Identitas kita, nilai-nilai yang kita pegang, cara kita mandang dunia, semuanya kayak ditaruh di meja gitu, dipertanyakan ulang. Rasanya kayak tanah di bawah kaki kita goyang aja gitu. Kebayang sih. Kayak yang pasti dirasain sama korban selamat dan keluarga dari tragedi Coconut Grove itu ya. Dunia mereka yang tadinya normal, bisa diprediksi, hancur dalam semalam. Sumber ini nyatet gimana para penyintas itu dihantui rasa bersalah, kenapa saya selamat, yang lain nggak, gitu kan? Iya, survivor's guilt itu berat banget. Betul. Sementara keluarga yang ditinggalkan kehilangan sosok penting yang mungkin jadi jangkar identitas mereka. Peristiwa itu pasti mengguncang keyakinan dasar soal keadilan di dunia ini. Dan krisis kayak gitu, entah yang sifatnya personal, kayak pengalaman PhD penulis tadi, atau yang komunal, kayak Coconut Grove, seringkali itu menggagalkan apa yang kita sebut lintasan hidup. Rencana, harapan, ekspektasi kita soal masa depan tiba-tiba aja keluar jalur. Penulis ini pakai metafora yang menurut saya cukup kuat sih. Penyintas krisis itu jadi kayak mosaik. Mosaik? Maksudnya gimana tuh? Ya, jadi kita itu gabungan dari kepingan diri kita yang lama, yang sebelum krisis, sama kepingan baru yang terbentuk setelahnya. Nah, kepingan-kepingan ini mungkin nggak selalu pas, nggak selalu serasi, menciptakan sebuah identitas baru yang kompleks gitu. Oke. Menarik metaforanya. Terus, gimana biasanya kita coba melewati badai ini? Sumber ini kan menyoroti langkah pertama yang krusial banget ya, pas kita merasa kewalahan dan lumpuh. Membangun pagar. Nah, ini maksudnya apa nih, membangun pagar? Ini sebenarnya strategi yang sangat praktis loh. Pas krisis datang, rasanya kan semua aspek hidup kita kayak hancur berantakan ya. Nah, membangun pagar itu artinya kita coba secara sadar mengidentifikasi masalah spesifik apa aja sih yang benar-benar rusak dan perlu diperbaiki, dan yang sama pentingnya, aspek hidup mana yang sebetulnya masih berfungsi atau baik-baik aja. Oh, jadi dipilah-pilah gitu ya? Iya. Ini bantu kita membatasi zona bencananya gitu. Jadi fokus ke perubahan yang selektif dan mungkin dilakukan. Daripada merasa harus ngubah segalanya total, yang seringkali rasanya mustahil dan malah bikin kita makin lumpuh. Jadi semacam triase darurat gitu ya, buat fokus kita.
Dan kayaknya langkah ini nyambung banget ya sama poin lain yang ditekankan sumber. Pentingnya mengakui bahwa iya, saya lagi krisis. Bukan nyangkal, bukan pasrah, tapi ngakuin dulu. Benar, pengakuan ini fondasinya. Dan seringkali gandengan sama langkah kedua yang juga fundamental, menerima tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Menerima tanggung jawab ya. Iya, ini bukan berarti nyalahin diri sendiri ya atas krisisnya, tapi menerima tanggung jawab untuk meresponsnya secara aktif. Sikap pasif atau cuma nyalahin orang lain atau keadaan, itu biasanya bikin kita stuck di situ aja. Tanpa pengakuan dan tanggung jawab ini, wah susah banget untuk mulai bergerak maju. Kedengarannya logis sih, tapi pasti nggak gampang ya. Apalagi pas kita merasa jadi korban gitu. Dan seringnya bergerak maju itu butuh bantuan kan? Sumber ini kasih contoh lagi tuh, pengalaman penulis pas ngadapin perceraian. Hal pertama yang dia lakukan itu nelpon 4 teman dekatnya. Dukungan dari orang lain kayaknya krusial banget ya. Sangat krusial. Entah itu teman, keluarga, atau bantuan profesional kayak terapis. Dukungan emosional itu bikin kita ngerasa nggak sendirian dalam perjuangan ini. Selain itu, orang lain bisa nawarin perspektif baru kan? Bantu kita lihat jalan keluar atau opsi yang nggak kepikiran sama kita yang lagi berkabut oleh krisis. Dan ada temuan menarik nih dari para terapis krisis yang dikutip di sumber ini. Sering ada jendela waktu kritis sekitar 6 minggu setelah guncangan awal. 6 minggu? Apa yang spesial dari periode itu? Kok bisa spesifik gitu? Tekanan psikologis kita itu seringkali agak melunak. Kita jadi lebih mempertanyakan keyakinan-keyakinan lama kita. Dan yang penting, kita jadi lebih reseptif terhadap kemungkinan perubahan pribadi. Oh, jadi lebih terbuka gitu ya? Betul. Ini momen yang cair, di mana kita mulai menjajaki cara-cara baru buat ngatasin masalah, yang bisa jadi adaptif dan membawa kemajuan, atau sebaliknya nih, kita bisa tergelincir lagi ke pola lama yang nggak sehat, atau malah ngembangin pola maladaptif yang baru. Makanya ini menggarisbawahi kenapa tindakan dan dukungan yang tepat waktu itu penting banget. Jendela kesempatan buat perubahan konstruktif ini nggak kebuka selamanya soalnya. Wah, itu insight yang kuat banget sih. Adanya jendela waktu untuk perubahan pasca krisis. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan kunci nih. Kenapa ya hasil akhir krisis bisa beda banget buat tiap orang? Ada yang bangkit lebih kuat, ada yang stagnan, ada yang malah terpuruk. Sumber ini kan mengidentifikasi ada 12 faktor tuh yang berperan. Daripada kita cuma bikin daftar, gimana kalau kita coba kelompokkan dan bahas beberapa yang paling menonjol? Mungkin kita mulai dari fondasi mentalnya dulu kali ya? Ide bagus. Seperti yang udah kita singgung tadi ya, dua fondasi utama itu adalah pengakuan adanya krisis, nomor 1, sama penerimaan tanggung jawab untuk bertindak, nomor 2. Tanpa dua ini, pintu ke arah solusi efektif seringkali ya ketutup aja. Terus, ada kemampuan buat membangun pagar tadi. Itu kemampuan kognitif buat milah masalah inti dari area hidup lain yang masih stabil, biar nggak merasa segalanya hancur. Oke, jadi itu semacam prasyarat mental dan tindakan awal ya. Terus, langkah selanjutnya gimana? Tadi kita ngomongin soal cari bantuan. Betul. Faktor mendapatkan bantuan dari orang lain, Ensiko angka 4 ini pembeda yang signifikan loh. Apakah kita proaktif nyari dukungan, entah emosional atau praktis, atau kita coba nanggung semuanya sendirian? Ini sering terkait juga sama faktor kelima, yaitu menggunakan model. Ensiko angka 5. Menggunakan model. Maksudnya? Maksudnya, belajar dari cara orang lain, entah yang kita kenal langsung atau tokoh publik yang berhasil ngelewatin krisis serupa. Ngelihat contoh nyata bahwa orang lain bisa kok melewatinya, itu bisa ngasih harapan dan strategi konkret gitu. Oh, kayak pakai role model gitu ya dalam krisis. Menarik. Terus gimana dengan sumber daya internal kita sendiri? Sumber ini nyebut kekuatan ego. Itu apa ya maksudnya? Nah, kekuatan ego di sini bukan berarti egois ya, tapi lebih ke ketahanan psikologis, rasa percaya diri, sama konsep diri yang stabil. Seberapa kokoh sih inti diri kita pas lagi diterpa badai? Orang dengan kekuatan ego yang lebih tinggi cenderung lebih mampu nahan tekanan dan mempertahankan fungsi dirinya di tengah krisis. Dan ini nyambung erat sama faktor ketujuh yang menurut saya krusial banget. Penilaian diri yang jujur. Penilaian diri yang jujur? Kedengarannya simpel tapi pasti susah banget ya dipraktekan. Apalagi pas emosi lagi naik turun. Contohnya gimana tuh di sumber ini?
Susah banget. Sumber ini ngasih contoh yang terus terang banget dari penulisnya sendiri pas krisis PhD-nya itu. Awalnya, dia itu melebih-lebihkan kemampuan bahasa asingnya pas ngayal jadi penerjemah PBB. Padahal itu bukan keahlian utamanya. Oh gitu. Di saat yang sama, dia meremehkan potensi risetnya di bidang sains, area di mana dia sebenarnya punya bakat dan akhirnya sukses besar. Dia harus jujur sama dirinya sendiri kalau aksen Amerikanya sama kemampuan switching bahasa yang baru diasah itu nggak akan bisa nyaingi penerjemah profesional Swiss yang emang udah multilingual dari kecil. Kejujuran pahit inilah yang bantu dia balik lagi ke jalur yang lebih realistis dan potensial. Wah, jadi krisis itu bisa bikin kita bias ya, nilai diri sendiri, entah jadi terlalu pesimis, atau malah lari ke fantasi yang nggak realistis. Kejujuran ini jadi semacam kompas gitu ya. Tepat sekali. Tanpa kompas kejujuran itu, kita bisa makin tersesat. Ini juga ada kaitannya sama faktor ke-8 pengalaman krisis sebelumnya. Kalau pernah berhasil ngelewatin badai di masa lalu, itu bisa ngebangun otot ketahanan. Jadi kita punya keyakinan, dulu bisa, sekarang juga pasti bisa. Kita jadi punya playbook pribadi gitu. Punya semacam resep sukses pribadi ya. Bisa dibilang gitu. Dan juga faktor ke-9, kesabaran dan cara menghadapi kegagalan. 9. Krisis itu kan jarang selesai dengan satu solusi ajaib. Apakah kita gampang nyerah pas upaya pertama gagal atau kita punya kegigihan buat terus nyoba pendekatan lain? Kegigihan versus keputusasaan ya. Oke. Terus ada faktor lain nih yang sering disebut-sebut dalam konteks perubahan. Fleksibilitas. Gimana sumber ini ngebahasnya? Fleksibilitas 10, ini digambarin dengan menarik banget lewat pengalaman penulis di ekspedisi New Guinea. Di sana itu, rencana serinci apapun hampir pasti bakal berantakan karena kondisi lapangan yang nggak terduga. Kemampuan buat improvisasi dan nyesuaiin diri dengan cepat jadi kunci bertahan hidup. Bukan kepatuhan kaku sama rencana awal. Harus bisa go with the flow gitu ya. Betul, penulisnya bahkan sambil bercanda bilang pengalaman di New Guinea itu lebih berguna buat persiapan jadi hayar daripada buku panduan manapun. Kenapa tuh? Karena anak-anak juga penuh kejutan dan nggak bisa diprediksi. Beda banget sama riset lab yang terkontrol. Nah ini kontra sama kekakuan, di mana orang terpaku pada satu cara atau satu tujuan aja dan nggak bisa beradaptasi pas situasi berubah. Analogi jadi ayah itu dapat banget sih. Tapi ngomongin soal kekakuan, gimana dengan nilai-nilai inti kita? Bukannya itu seharusnya jadi pegangan yang kokoh ya pas krisis? Nah, itu dilema yang menarik tuh. Nilai-nilai inti atau keyakinan fundamental kita soal apa yang benar, penting, nggak bisa ditawar, misalnya jujur, komitmen keluarga, iman, itu memang bisa jadi sumber kekuatan yang luar biasa, jadi jangkar moral di tengah badai. Tapi sumber ini juga ngingetin, kalau kita terlalu kaku mempertahankan nilai-nilai itu tanpa lihat konteks situasi yang berubah, nilai-nilai itu justru bisa jadi penghalang buat nemuin solusi adaptif. Oh, jadi bisa jadi pedang bermata dua ya? Bisa jadi. Misalnya, nilai pantang menyerah. Itu kan positif ya. Tapi kalau situasi objektifnya memang udah nggak memungkinkan, kekakuan mempertahankan nilai itu malah bisa jadi destruktif. Pertanyaannya jadi, kapan kita harus pegang teguh prinsip dan kapan kita perlu fleksibel menafsirkannya? Pertanyaan sulit itu. Nggak ada jawaban gampangnya ya di sana. Oke, terakhir nih. Ada satu faktor lagi yang terkait kondisi eksternal. Ya, faktor ke-12 itu kebebasan dari kendala. Ya, sederhananya gini. Lebih gampang buat kita bereksperimen dengan solusi baru atau ngambil resiko perubahan kalau kita nggak lagi dibebani sama tanggung jawab praktis yang berat. Contohnya gimana tuh? Misalnya, nggak punya tanggungan finansial yang besar, nggak lagi ngerawat anggota keluarga yang sakit parah, nggak dalam situasi bahaya fisik. Penulis kan merefleksikan tuh pas krisis PhD-nya, dia relatif bebas, masih muda, belum nikah, punya beasiswa. Ini ngasih dia semacam kemewahan ruang buat mempertimbangkan opsi drastis kayak pindah karir. Sesuatu yang mungkin jauh lebih susah kalau dia punya keluarga buat dinafkahi misalnya. Oke. Jadi ada 12 faktor ya yang saling terkait. Mulai dari pola pikir, tindakan, sumber daya internal kita, sampai kondisi eksternal juga ngaruh. Kerangka yang cukup komprehensif sih ini, buat memahami kenapa respon kita terhadap krisis bisa beda-beda banget. Sekarang, pertanyaan besarnya nih, kerangka buat krisis pribadi ini relevan nggak sih buat memahami krisis dalam skala yang lebih besar, kayak krisis yang dihadapi sebuah bangsa gitu? Ternyata menurut sumber ini ada banyak paralel yang mengejutkan dan berguna loh. Beberapa faktor bisa diterapin hampir secara langsung. Sebuah bangsa misalnya juga bisa mengakui atau menyangkal adanya krisis nasional. Nomor 1. Itu kan mirip ya?
Iya ya, bener juga. Terus bangsa juga bisa menerima tanggung jawab buat cari solusi atau malah kejebak dalam menyalahkan pihak lain, contoh negara lain atau kelompok internal. Bangsa bisa secara kolektif mencari bantuan dari negara sekutu atau mencontoh solusi yang berhasil di negara lain. Jadi, dinamika psikologisnya ada kemiripan ya, cuma skalanya ada yang beda gitu. Sampai batas tertentu iya. Bangsa juga bisa melakukan penilaian diri nasional yang jujur soal kekuatan dan kelemahannya. Atau sebaliknya, kejebak dalam narasi kebesaran yang tidak realistis. Pengalaman sejarah dalam mengatasi krisis sebelumnya juga bisa jadi sumber kekuatan dan pembelajaran kolektif buat bangsa itu. Menarik. Terus gimana dengan faktor lain kayak kekuatan ego atau fleksibilitas tadi? Ada padanannya nggak di tingkat nasional? Sebuah bangsa pas ngadepin tantangan. Oh, oke. Masuk akal. Terus, fleksibilitas individu nomor 10 bisa disamakan dengan fleksibilitas nasional. Kemampuan negara buat beradaptasi dalam kebijakan ekonomi, strategi diplomatik, atau bahkan struktur sosialnya pas ngadepin perubahan kondisi global atau internal. Demikian pula, kebebasan dari kendala pribadi punya paralel dalam kebebasan dari kendala geopolitik atau ekonomi. Seberapa besar ruang manuver sebuah negara tanpa tekanan eksternal yang mendikte atau keterbatasan sumber daya yang parah? Tentu aja, analogi ini ada batasnya ya. Krisis nasional pasti punya kompleksitasnya sendiri yang nggak ada di krisis pribadi. Tepat. Sumber ini juga menekankan perbedaan penting kok. Krisis nasional itu melibatkan peran institusi politik dan ekonomi, pengaruh kepemimpinan nasional, dinamika pengambilan keputusan kelompok yang jauh lebih rumit seringkali melibatkan faksi-faksi yang bersaing. Dan juga pertanyaan krusial, apakah perubahan bakal terjadi lewat resolusi damai atau malah konflik dan kekerasan? Nah, itu beda banget ya. Iya, aspek-aspek ini katanya akan dibahas lebih lanjut di bagian lain sumber ini. Tapi kerangka 12 faktor dari krisis pribadi ini tetap ngasih lensa awal yang menarik buat mulai memahami dinamika krisis di tingkat kolektif. Jadi, dari pembahasan kita sejauh ini jelas ya kalau krisis pribadi, sepahit apapun rasanya, itu momen penentuan yang maksa kita lihat lagi hidup kita. Ngatasinnya itu bukan proses tunggal, tapi melibatkan serangkaian langkah sadar. Ngakuin masalah, membatasi area yang kena dampak, membangun pagar tadi, berani minta dan nerima bantuan, terus melakukan perubahan yang terfokus. Dan keberhasilan kita melewati krisis ini dipengaruhi banyak faktor internal dan eksternal ya. Mulai dari seberapa jujur kita sama diri sendiri, seberapa fleksibel kita bisa adaptasi, kekuatan nilai-nilai yang kita pegang, sampai dukungan sosial dan kebebasan dari kendala yang kita punya. Yang paling menarik mungkin gimana pemahaman mendalam soal perjuangan pribadi ini ternyata bisa ngasih kita secercah wawasan soal gimana bangsa-bangsa menghadapi masa-masa sulit mereka. Intinya sih, krisis, walau menyakitkan, itu membuka potensi buat transformasi. Kayak kata Nietzsche yang sering dikutip itu, apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Atau mungkin yang lebih pragmatis kayak Churchill ya? Nah itu dia, jangan pernah sia-siakan krisis yang baik, sebuah kesempatan untuk perubahan yang mungkin nggak akan terjadi dalam kondisi normal. Sebuah pemikiran yang kuat ya buat nutup sesi kita kali ini. Sekarang, kami ingin ngajak Anda nih, pendengar kami, buat refleksi singkat. Coba ingat lagi satu momen krisis pribadi yang cukup signifikan dalam hidup Anda. Atau mungkin yang Anda saksikan dialami sama orang terdekat Anda. Dari berbagai faktor yang kita bahas tadi, pengakuan, tanggung jawab, cari bantuan, bangun pagar, jujur sama diri sendiri, fleksibel, nilai inti, pengalaman lalu, kebebasan dari kendala, dan lainnya. Faktor mana sih yang menurut Anda paling menentukan gimana krisis itu akhirnya berjalan? Dan yang lebih penting mungkin, gimana pengalaman melewati krisis itu dengan segala kesulitannya udah membentuk Anda atau orang tersebut jadi pribadi yang sekarang ini? Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga kerangka berpikir dari bab 1 sumber Anda ini memberikan perspektif baru yang bermanfaat ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.